Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat malam. Yang kami hormati Bapak Hanifuddin Hakim selaku dosen AIK 4. Yang saya banggakan rekan-rekan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surabaya. Jadi pada malam ini kami akan menampilkan hasil PJBL kami yang membahas tentang alat bantu perebah hewan kurban. Oke. Adapun kami dari kelompok 4 beranggotakan 6 orang. Boleh next slide-nya, Kak? Oke, yang pertama Idewayu Mas Wimba, yang kedua Pandey Putu Kusat Nyanda Putra, yang ketiga saya sendiri Nur Hidayah, yang keempat Sabana Surya, yang kelima Firdaus Ilham, yang terakhir Muhammad Samsul Bahri. Oke, selanjutnya di sini saya akan membahas pendahuluan. Ibadah kurban merupakan salah satu bentuk ibadah sosial yang memiliki nilai religius dan kemanusiaan yang tinggi dalam ajaran Islam. Selain sebagai wujud ketaatan kepada Allah, pelaksanaan kurban juga bertujuan untuk menumbuhkan rasa kepedulian dan kebersamaan melalui pembagian daging kepada masyarakat, khususnya mereka yang membutuhkan. Namun, dalam prakteknya, membutuhkan pemotongan dan pembagian daging kurban tidak selalu berjalan dengan lancar. Berbagai kendala sering muncul, baik secara teknis maupun non-teknis. Keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya peralatan yang memadai, pengaturan waktu yang kurang efektif, hingga distributif daging yang belum merata. Selain itu, minimnya pemahaman panitia mempengaruhi kelancaran pelaksanaan kurban. Oleh karena itu, pentingnya untuk mengidentifikasi dan memahami kendala-kendala tersebut agar pelaksanaan pemotongan dan pembagian daging kurban dapat berjalan lebih tertib, efisien, dan sesuai dengan tujuan ibadah kurban itu sendiri. Boleh next, Kak? Oke. Selanjutnya, pembahasan materi akan disampaikan oleh Sabana Surya. Boleh, Mas, izin? Pak, akan pembahasan materi yang kita sampaikan. Eh, untuk latar belakang kita melakukan pengambilan tugas ini adalah kendala keamanan dan kesejahteraan hewan saat proses perebahan. Menjelang penyembelihan, proses merebahkan atau menjatuhkan hewan kurban, terutama sapi atau kerbau, yang besar menjadi momen yang paling berbahaya dan berisiko. Yang pertama, resiko cedera manusia. Petugas perebah berisiko tinggi terkena tendangan atau benturan dari hewan yang memberontak. Yang kedua, kesejahteraan hewan. Teknik perebahan tradisional yang kurang tepat seringkali menimbulkan rasa sakit, stres berlebih, dan bahkan potensi luka pada hewan sebelum disembelih, yang bertentangan dengan prinsip ihsan. Yang ketiga, ketidakakuratan posisi. Posisi rebah yang tidak stabil dapat menyulitkan proses penyembelihan yang harus dilakukan dengan cepat dan tepat. Solusi, alat bantu perebah hewan kurban. Menggunakan alat bantu perebah hewan kurban yang dirancang sesuai standar animal welfare, misalnya sistem tali, temali, bergundi, atau restraining box, atau cek semi permanen. Yang pertama, memastikan keamanan bagi petugas. Yang kedua, mengurangi stres dan rasa sakit pada hewan. Yang ketiga, sehingga proses perebahan lebih tenang, cepat, dan sesuai dengan ajaran Islam tentang perbuat baik kepada hewan. Yang ketiga, menjamin posisi hewan stabil untuk penyembelihan yang akurat. Next, hasil survei.
Yang pertama, kurangnya pengalaman panitia, presentasinya 40%. Yang kedua, jumlah petugas tidak mencukupi, presentasinya 25%. Yang ketiga, peralatan perbah kurang memadai, presentasinya 20%. Yang keempat, cara perebahan yang kurang tepat, presentasinya 15%. Totalnya, presentasinya adalah 100%. Berdasarkan hasil survei terhadap panitia kurban dan petugas lapangan, diperoleh data presentasi kendala yang sering terjadi saat proses perubahan hewan kurban. Sebanyak 40 responden menyatakan bahwa kendala utama adalah kurangnya pengalaman panitia dalam merebahkan hewan. Hal ini menyebabkan hewan menjadi sulit dikendalikan dan beresiko menimbulkan cedera. Sebanyak 25 responden menyebutkan bahwa jumlah petugas yang tidak mencukupi menjadi masalah, sehingga proses perubahan kurang aman bagi hewan maupun panitia. Selanjutnya, 20% responden menyatakan bahwa peralatan yang digunakan kurang memadai, seperti tali yang tidak kuat atau tidak sesuai yang dapat membahayakan keselamatan. Sementara itu, 15 responden menilai bahwa cara perubahan yang kurang tepat menyebabkan hewan mengalami stres dan tidak nyaman, sehingga kesejahteraan kurang dapat disimpulkan bahwa kendala keamanan dan kesejahteraan hewan saat proses perubahan masih cukup tinggi. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pelatihan penitia, penambahan tenaga, serta penggunaan peralatan yang lebih baik agar proses perubahan dapat dilakukan dengan aman dan sesuai prinsip kesejahteraan hewan. Terima kasih. Mungkin next. Selanjutnya, saya Idewa Ayu Mas Handayani akan melanjutkan presentasi. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, dapat diketahui bahwa proses perubahan hewan kurban masih menghadapi berbagai permasalahan, terutama terkait berbagai aspek keamanan panitia dan kesejahteraan hewan. Oleh karena itu, adapun rumusan masalah dalam kelompok kami angkat yaitu difokuskan pada identifikasi kendala yang terjadi selama proses perubahan, kemudian faktor-faktor penyebab terjadi kendala tersebut. Berikutnya ada dampak yang ditimbulkan terhadap keselamatan panitia dan kondisi hewan kurban, serta upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi resiko dan meningkatkan kesejahteraan hewan melalui penggunaan alat bantu perebah hewan kurban. Kemudian tujuan dari pengangkatan tema ini yaitu untuk mengetahui jenis-jenis kendala yang terjadi pada proses perebahan hewan, khususnya yang berkaitan dengan keamanan dan kesejahteraan hewan. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor penyebab munculnya kendala tersebut, serta menganalisis dampak terhadap panitia dan hewan kurban. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan gambaran solusi berupa penerapan alat bantu perebah hewan kurban yang diharapkan mampu meningkatkan keamanan, efisiensi, dan penerapan prinsip kesejahteraan hewan dalam pelaksanaan ibadah kurban. Adapun batasan masalah, agar pembahasan dalam penelitian ini lebih terarah dan tidak meluas, maka ditetapkan beberapa batasan masalah, yaitu difokuskan pada proses perebahan hewan kurban sebelum penyembelihan. Hewan yang dikaji dibatasi pada hewan kurban, khususnya sapi dan kambing. Selain itu, aspek yang ditinjau hanya mencakup keamanan panitia dan kesejahteraan hewan, tanpa membahas secara mendalam aspek distribusi daging maupun proses penyembelihan secara teknik. Berikutnya, Selanjutnya, Kak Firdaus Ilham, boleh dilanjutkan? alat serupa yang alat serupa yang pernah dibuat
beberapa alat perebah hewan kurban yang sudah pernah dibuat sebelumnya mesin konvensional dengan menggunakan tali dan membutuhkan banyak tenaga manusia selama proses perebahannya, sehingga resiko cedera baik dari manusia maupun hewan kurban masih cukup tinggi. Desain alat yang terangkai permanen juga kurang efektif jika tempat perebahan dan penyembelihan berada di lokasi yang berbeda. Maka dari itu perlu dilakukan penyempurnaan pada alat bantu perebah hewan kurban untuk mengatasi kekurangan-kekurangan tersebut. Tolong slide-nya. Ide solusi dengan metode TRIS, identifikasi kontradiksi. Yang pertama, kontradiksi teknikal. Parameter yang ingin ditingkatkan mencakup seperti keamanan, keselamatan operator, dan kecepatan proses. Parameter yang buruk seperti kompleksitas alat dan kemungkinan stres pada hewan. Kontradiksi fisik, alat harus kuat untuk menahan beban hewan kurban, tetapi harus lembut dan terkontrol agar hewan kurban tidak cedera atau mengamuk. Pemetaan dengan prinsip TRIS. Dengan masalah di atas, maka dipilih 4 prinsip TRIS yang paling relevan. Pertama, prinsip 8 atau anti-weight. Mengompensasi berat objek dengan menghubungkannya dengan objek lain yang memberikan gaya angkat menggunakan katrol elektrik. Yang kedua, prinsip 10 atau preliminary action. Sebelum proses perebahan dimulai, alat harus sudah siap dalam posisi yang membatasi ruang gerak hewan kurban. Membuat kandang jepit portable. Prinsip 15 atau dynamicity, karakteristik objek atau lingkungan harus berubah agar optimal. Dengan menggunakan sistem roda untuk memudahkan pemindahan hewan kurban ke lokasi penyembelihan. Prinsip 28, mechanic substitution, mengganti sistem tradisional tenaga otot tali manusia dengan alat bantu yang lebih presisi, menggunakan kecepatan katrol elektrik agar gerakan rebah menjadi halus dan tidak mengejutkan hewan. Ya, baik. Selanjutnya saya akan mencoba menjelaskan mekanisme operasional dari alat perebah hewan yang kami rancang. Bisa ke slide berikutnya. Baik, untuk langkah pertama adalah memposisikan hewan kurban di atas plat utama alat, kemudian memasang pengunci di bagian depan dan belakang untuk memastikan posisi hewan stabil. Selanjutnya, kaki dan kepala hewan diikat dengan aman pada dinding sisi sebelah kanan alat. Kemudian berikutnya, setelah ikatan dipastikan kuat, pengunci depan dan belakang dilepaskan. Nah, inti dari alat ini adalah menggunakan katrol elektrik. Di sini petugas cukup menekan tombol pada remote untuk menurunkan dinding sebelah kanan secara perlahan. Untuk menurunkan dinding sebelah kanan secara perlahan dan halus tanpa membuat hewan terkejut atau stres. Yang terakhir, setelah roda menyentuh tanah, bisa di slide berikutnya. Baik, setelah roda menyentuh tanah, kemudian petugas bisa melepaskan safety hook yang ada di ujung plat sebelah di ujung dinding sebelah kanan. Kemudian alat bisa dilepas, kemudian sapi beserta alatnya bisa didorong menuju ke tempat penyembelihan hewan. Kemudian untuk dimensi dari alat ini sendiri, yaitu memiliki panjang total mencapai 4.239 mm untuk memastikan ruang yang cukup bagi hewan kurban yang berukuran besar. Kemudian untuk lebarnya sekitar 2.300
52 mm pada bagian-bagian tertentu. Kemudian tingginya adalah tinggi utamanya 3151 mm dengan komponen penunjang lainnya setinggi 2109 mm dan 2359 mm. Untuk lebar dudukannya sendiri adalah berkisar 871 mm. Desain ini juga dilengkapi dengan sistem roda untuk mobilitas tinggi serta sistem bongkar pasang atau knockdown agar mudah disimpan saat digunakan dengan kapasitas katrol elektrik yang mampu menahan beban hingga 1 ton. Alat ini menjadi solusi efisien untuk menggantikan tenaga manual yang jika menggunakan tenaga manual membutuhkan 5-10 orang, tapi dengan bantuan alat ini dan dibekali dengan katrol elektrik, jadi bisa membutuhkan 2-3 orang saja. Jadi menurut kami solusi ini sudah cukup efektif. Terima kasih. Selanjutnya. Ya, jadi keunggulan alat bantu perebah hewan kurban ini memanfaatkan katrol elektrik untuk menahan beban hewan kurban pada saat direbahkan. Tentu ini akan jauh mengurangi risiko cedera pada petugas maupun hewan kurban itu sendiri dibandingkan dengan cara tradisional yang menggunakan sistem tali yang ditarik oleh tenaga manusia dan membutuhkan 5-8 orang. Katrol elektrik dapat mengatasi beban hingga 1 ton hingga dapat mengurangi peran tenaga manusia. Sistem roda juga ditambahkan untuk mempermudah pemindahan hewan kurban dari tempat perebahan ke tempat penyembelihan. Alat ini juga didesain agar dapat dirakit dan dibongkar apabila tidak sedang digunakan sehingga akan jauh lebih praktis. Next. Begitu. Proses perebahan hewan masih menghadapi kendala keamanan dan kesejahteraan. Kendala utama, kurangnya pengalaman panitia, jumlah petugas terbatas, dan peralatan yang kurang memadai. Kendala tersebut beresiko bagi panitia dan menyebabkan hewan stres. Diperlukan alat bantu perebah hewan kurban agar proses perebahan lebih aman dan manusiawi. Next. Baik, sekian presentasi hasil PJBL AIK 4 dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih.